Shalom semuanya. Shalom. Kurang semangat. Shalom semuanya. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita. Kita satukan hati kita. Kita angkat pujian Bapa Kau Setia.
baik, terima kasih Tuhan buat berkat pernyataan-Mu Tuhan. Kami boleh ada dan kami boleh mengadakan ibadah kami bersama Tuhan, anak-anak SMA 23 secara online. Bapa yang baik, Engkau kiranya memberkati ibadah kami ini Tuhan, kiranya menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau kiranya mengurapi mulut, bibir, hati, dan pikiran kami. Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ada sukacita, amin? Amin. Kita angkat pujian kita, Budi beri kuasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita saat masuk.
teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sharing firman Tuhan. Biarlah hati kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan berikanlah kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mendengarkan sharing firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Seperti yang kita tahu teman-teman, bahwa di Indonesia bahkan di dunia banyak orang yang kehilangan orang tua, kehilangan anak selama pandemi ini. Banyak orang yang meninggal, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, dan banyak juga teman-teman orang yang kehilangan harapan. Sebelum kita melanjutnya teman-teman, mari kita buka Alkitab kita di Roma 8 ayat 24 sampai 28. Di sini dikatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya teman-teman, jadi di ayat 23 dikatakan, dan bukan di ayat 24 dikatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Jadi definisi pengharapan itu teman-teman, di sini dikatakan, jika pengharapan itu adalah sesuatu harapan yang belum kita lihat, suatu hal yang belum kita lihat tapi kita percaya kita akan mendapatkannya. Teman-teman, seperti yang di awal tadi saya katakan, bahwa banyak orang yang saat ini kehilangan harapan karena mereka termakan oleh kondisi saat ini teman-teman. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber mata pencaharian. Banyak orang juga yang merasakan kehilangan atas orang-orang yang mereka cintai itu. Banyak yang meninggal. Bahkan data menunjukkan di Indonesia angka anak yang kehilangan orang tua itu adalah 20.887 anak. Begitu miris teman-teman. Tapi teman-teman, saya mau katakan bahwa orang Kristen tidak boleh luput dari yang namanya harapan. Orang Kristen tidak boleh kehilangan harapan. Karena kenapa teman-teman? Karena saya mau katakan bahwa pengharapan itulah yang bisa menghidupkan kita sebagai orang Kristen. Pengharapan adalah nafas orang Kristen, yaitu doa adalah nafas orang Kristen. Kenapa saya katakan seperti itu teman-teman? Karena Tuhan mau mengajarkan kita bahwa iman kita itu tidak boleh termakan oleh kondisi. Bahkan pengharapan kita itu tidak menentukan, bahkan apa yang kita lalui saat ini itu tidak menentukan apa yang kedepannya. Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa bukan awal yang menentukan, tapi langkah akhir yang menentukan. Jadi Tuhan itu mau mengajarkan kita bahwa kita itu tidak perlu mengetahui apa yang terjadinya kedepannya, tapi kita hanya perlu percaya kepada Tuhan bahwa semuanya akan kita lalui dengan baik ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang menyertai kita, karena Dia adalah Allah Immanuel. Tapi mari kita lanjutkan teman-teman. Di ayat 25 dikatakan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Dan di sini juga teman-teman, firman Tuhan itu mengajarkan kita bahwa pentingnya tekun itu teman-teman. Pentingnya belajar setia. Kenapa kita perlu belajar setia? Karena teman-teman, kita boleh belajar dari kisah seorang wanita perempuan yang 12 tahun pendarahan. Mari kita buka di Matius 9 ayat 20 sampai 22. Matius 9 ayat 20 sampai 22. Di sini dikatakan, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu
sembuhlah perempuan itu. Teman-teman, perempuan ini telah mengalami pendarahan 12 tahun. Mungkin kita sakit 3 hari aja teman-teman, kita udah mikirnya yang aneh-aneh. Bahkan kita sakit selama 1 bulan aja kita udah mikirnya aneh-aneh. Bahwa kita itu mikirnya udah, gimana kalau misalnya aku dipanggil Tuhan? Gimana aku nggak menjalankan ini? Tapi di sini wanita ini mengalami pendarahan itu 12 tahun teman-teman. Tapi dia itu tidak kehilangan harapan teman-teman. Dia itu tekun bahwa dia bisa sembuh. Maka itu teman-teman, ketika dia melihat Yesus, dia ada rasa ingin sembuhnya lagi itu kembali lagi teman-teman. Secara manusia mungkin kalau misalnya pendarahan secara 12 tahun teman-teman, itu sudah tidak mungkin disembuhkan lagi. Tapi teman-teman, ketika dia melihat Yesus, dia percaya bahwa ketika dia datang kepada Tuhan, menjamah jubahnya, dia akan sembuh. Karena katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tapi secara manusia itu tidak mungkin teman-teman. Tapi kenapa dia memiliki rasa percaya kepada Tuhan bahwa dia akan sembuh? Begitu juga dengan kita teman-teman. Tidak kondisi kita saat ini teman-teman itu tidak mempengaruhi ke depannya teman-teman. Tuhan itu berkuasa dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan itu sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Bahkan Tuhan itu sudah ada sebelum dunia ini berakhir. Tuhan itu sudah ada di ujung teman-teman. Maka kita tidak boleh takut teman-teman sebagai orang Kristen. Yaitu orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu teman-teman, apapun yang Kristus ajarkan, apapun yang Kristus bilang, itu kita harus belajar dengan itu teman-teman. Kristus itu adalah teladan bagi kita. Kenapa kita dibilang pengikut Kristus? Karena Tuhan itu mau ngajarin kita bahwa sebenarnya kita ini nggak bisa hidup sendiri. Bahwa sebenarnya kalau kita misalnya mengandalkan pikiran kita sendiri, kalau kita mengandalkan pengetahuan kita sendiri, kita akan kehilangan arah, kehilangan tujuan. Itu makanya teman-teman, Tuhan Yesus itu datang dengan kasih-Nya yang besar. Dia datang ke dunia ini Dia datang ke dunia ini untuk memberitakan kabar baik bagi kita, memberitakan firman Tuhan yang disampaikannya selama dia di dunia. Itu semua untuk apa? Untuk menguatkan kita. Untuk menguatkan orang-orang Israel pada saat itu. Bahkan untuk menguatkan kita yang saat ini teman-teman, yang di masa-masa sekarang ini, yang masa-masa pandemi, yang mungkin kemungkinan besarnya itu teman-teman, kita pasti kehilangan harapan. Karena apa teman-teman? Banyak orang yang kehilangan apa yang mereka punya. Mereka kehilangan zona nyaman mereka teman-teman. Yang mungkin dulunya mereka bisa memiliki kedua orang tua yang lengkap. Mereka memiliki keluarga yang bahagia, pekerjaan orang tuanya bagus, ekonomi mereka stabil. Tapi ketika pandemi sekarang ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kehilangan orang tua. Bahkan orang tua pun banyak yang kehilangan anaknya. Tapi teman-teman, kita tidak boleh terpaku dengan kondisi saat ini teman-teman. Mungkin teman-teman di sini sedang mengalami masalah, sedang mengalami yang namanya persoalan. Teman-teman jangan terpaku dengan masalah itu. Karena hidup ini akan terus berjalan, hidup ini akan terus bergerak, dan hidup ini nggak akan berhenti di masalah kita teman-teman. Percayalah teman-teman, ketika teman-teman sedang mengalami masalah atau persoalan, teman-teman akan berhasil melaluinya teman-teman. Teman-teman hanya berdoa saja kepada Tuhan. Karena apa teman-teman? Kita lanjutkan di Roma 8 ayat 20. Di Roma 8 ayat Kita buka di Roma 8 ayat 26 teman-teman. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Teman-teman, saya pernah teman-teman mengalami fase di mana saya dalam titik terendah dalam hidup saya hampir kehilangan harapan. Bahkan saya punya pikiran untuk yang aneh-aneh, yang bunuh diri lah, atau yang meninggalkan Tuhan, atau ya lari dari masalah teman-teman. Saya pernah di fase itu, dan saya mau berdoa itu teman-teman, saya nggak tahu teman-teman apa yang mau saya bilang, karena saya sudah tidak kuat lagi. Jadi saya pernah di fase itu teman-teman, saya tidak kuat lagi, saya tidak tahu apa yang harus saya katakan kepada Tuhan. Tapi di situ saya teman-teman hanya menangis teman-teman. Saya hanya menangis, Tuhan aku nggak tahu, Tuhan aku nggak kuat lagi Tuhan menjalani hidup ini Tuhan. Tuhan panggil saya aku Tuhan, karena aku sudah nggak kuat lagi Tuhan menghadapi masalah ini Tuhan, yang
sudah lama Tuhan, tapi tidak pernah selesai-selesai, tidak selesai-selesai. Tapi saya di situ hanya menangis dan menangis. Tapi saya percaya teman-teman, ketika saya menangis itu Tuhan mengerti air mata saya. Tuhan mengerti tetesan air mata. Dan saya percaya juga teman-teman, ketika saya menangis itu roh itu berbicara kepada Tuhan. Yang saya berdoanya hanya bilang, saya tidak tahu, saya gak kuat lagi. Tapi saya percaya bahwa roh itu menjelaskan teman-teman gimana masalah saya. Roh itu menjelaskan kepada Tuhan bagaimana saya menjalani masalah itu. Bagaimana roh itu meminta kepada Tuhan supaya saya dikuatkan. Saya percaya teman-teman. Tapi ketika semuanya itu selesai teman-teman, ketika saya berdoa seperti itu teman-teman, saya menjalani hidup saya seperti semula lagi, masih dalam masalah yang sama, tentunya yang tidak selesai. Tapi semakin lama ternyata masalah itu selesai teman-teman. Saya tidak pernah terpikir saya masih bisa ada sampai masalah itu selesai. Karena saya sudah gak tahu lagi teman-teman apa ujung hidup saya. Saya pikir disitulah ujung hidup saya nggak punya kehidupan lagi. Tapi saya bisa melaluinya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena kenapa Tuhan mengaruniakan roh itu teman-teman? Jadi pertanyaannya di sini satu teman-teman, apakah kita mempunyai roh itu? Apakah kita mempunyai Roh Kudus itu? Apakah kita mempunyai roh penolong itu? Karena Tuhan sudah mengaruniakannya kepada kita. Sekarang di kitanya teman-teman, apakah kita mau mengaktifkan roh itu? Apakah kita mau terbuka? Apakah kita mau berserah kepada roh itu? Karena ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menyelesaikan masalah kita. Dan ayat 27 dikatakan, dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi teman-teman harus tahu roh di sini yang dimaksud apa. Roh itu yang dimaksud itu adalah Roh Kudus. Apakah kita memiliki Roh Kudus teman-teman? Yang saya tahu teman-teman, kalau misalnya kita mau ada Roh Kudus teman-teman, kita perlu dibaptis teman-teman. Tapi saya percaya di saat-saat mungkin teman-teman ada yang belum dibaptis, tapi teman-teman lagi ada masalah, dan teman-teman merasakan bahwa dalam hati teman-teman itu, ayo kuat, ayo semangat, ayo tetap jalani hidupmu. Itu adalah namanya Roh Kudus teman-teman. Teman-teman hanya perlu mendengarkan roh itu, teman-teman hanya perlu mendengarkan hati teman-teman itu, karena itu pasti adalah cara Tuhan untuk bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Karena apapun yang baik yang kita terima teman-teman, yang diri kita, teman-teman pernah di fase dimana kalau misalnya kita ada masalah, contohnya kita mau mencuri, tapi hati kita bilang jangan mencuri. Itu yang dinamakan roh itu teman-teman. Pertanyaannya cuma satu, apakah kita mau mendengarkan roh itu? Apakah kita mau taat sama dia? Jadi sebenarnya teman-teman, roh itu sudah ada dalam hati kita. Bahkan roh itu sudah ada sebelum dunia diciptakan. Seperti yang firman Tuhan bilang, roh Allah melayang-layang di atas samudera raya sebelum dunia ini berbentuk. Dan Tuhan itu mengetahui hati nurani kita. Ketika saya bilang tadi, saya berdoa dengan nangis, saya bilang, Tuhan aku gak tahu, aku udah gak kuat lagi. Tuhan itu tahu teman-teman. Tuhan itu melihat air mata saya. Tuhan itu juga melihat hati saya. Tuhan itu menyelidiki hati saya. Saya percaya juga Tuhan itu akan menyembuhkan hati kita yang terluka. Mungkin teman-teman di sini ada yang memiliki sakit hati kepada orang atau akar pahit. Teman-teman percayalah teman-teman. Ketika teman-teman berdoa datang ke hadirat Tuhan, maka akan ada pemulihan, maka akan ada pembaharuan dalam hidup kita, dalam hati kita tentunya. Dan ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi teman-teman di sini dibilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita terima sekarang teman-teman, bahkan berkat-berkat yang kita rasakan sekarang itu adalah kebaikan Tuhan. Itu sudah Tuhan rancangkan sebelumnya. Ketika kita lagi ada masalah, Tuhan sudah merancangkan kebaikan yang akan kita terima. Kita tahu teman-teman, ternyata Tuhan itu tidak bisa membuat kejahatan, sebab Tuhan itu adalah baik.
Teman-teman yang mungkin teman-teman sekarang ada yang sakit, teman-teman ada yang dalam masalah, teman-teman perlu tahu bahwa itu bukan Tuhan yang memberikan masalah itu, bukan Tuhan yang memberikan teman-teman penyakit, tapi Tuhan mengizinkannya. Karena apa? Karena itu bisa mendewasakan kita, mau secara pikiran atau secara rohani. Tergantung kita teman-teman, apakah kita mau melaluinya itu dengan secara gentle, tidak lari dari masalah, ataukah kita mau lari dari masalah itu sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa. Bukannya kita malah menjadi dewasa, malah kita menjadi orang yang tidak memiliki pengharapan, teman-teman. Jadi teman-teman, pengharapan ini bukan hanya tentang bagaimana kita ke depannya teman-teman, bagaimana dengan persoalan-persoalan kita, tapi pengharapan ini juga berlaku untuk kita yang masih sekolah sekarang. Teman-teman di sini mungkin ada yang cita-citanya tinggi, ada yang pengen kuliah di sini tapi mungkin nilainya pas-pasan, atau mungkin mau membahagiakan orang tua tapi kitanya sekarang masih gimana-gimana. Teman-teman tidak perlu kehilangan harapan, jangan termakan oleh kondisi. Ketika teman-teman mau berharap A, teman-teman nggak boleh lari dari A ini teman-teman. Teman-teman harus tetap konsisten, teman-teman harus berintegritas bagaimana caranya supaya teman-teman mendapatkan A ini. Jangan berubah teman-teman, pengharapan itu tidak boleh berubah, dan pengharapan itu juga tidak boleh kita juga tidak boleh kehilangan harapan. Karena kalau kita kehilangan harapan, bukan hanya pengharapan saja yang kita hilang, tapi kehidupan kita yang sebenarnya pun akan hilang. Karena pengharapan itulah yang membentuk hidup kita. Karena apa yang kita terima ke depannya itu semua sudah dirancangkan oleh Tuhan. Teman-teman, seperti yang kita baca tadi di Matius 29 ayat 20 sampai 22 tadi, yang wanita yang pendarahan itu teman-teman. Kita juga bisa belajar teman-teman bahwa ternyata sebelum kita melihat pun itu teman-teman, kita harus percaya bahwa kita sudah menerimanya. Sebelum kita mendapatkan A, yang saya bilang tadi, yang mengharapkan A itu, sebelum kita mendapatkan A itu teman-teman, kita harus percaya bahwa kita sudah mendapatkannya itu. Karena apa teman-teman? Kayak yang di perempuan yang 12 tahun pendarahan tadi, dia belum mendapatkan kesembuhan itu. Ketika dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dia belum sembuh teman-teman, tapi dia sudah percaya ketika dia jamah jubah Tuhan Yesus, dia akan sembuh. Karena apa teman-teman? Pengharapan itu juga harus dibarengi dengan iman. Karena apa teman-teman? Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi sebelum kita menerimanya, kita harus percaya kita sudah menerimanya teman-teman. Teman-teman, mungkin sekarang teman-teman mengharapkan kedepannya teman-teman menjadi orang yang sukses, tapi sekarang kita belum sukses. Teman-teman percaya bahwa teman-teman akan sukses. Karena ketika teman-teman percaya teman-teman akan sukses padahal belum sukses, teman-teman akan menerimanya itu teman-teman. Teman-teman akan menerima kesuksesan itu. Teman-teman, ada ayat yang saya sukai teman-teman, di Yohanes 20 ayat 29. Mari kita sama-sama buka teman-teman. Saya ketika membacanya teman-teman, saya merasa kembali dikuatkan ketika saya lagi ada masalah, ketika saya lagi dalam persoalan. Ketika saya baca ayat ini, saya menjadi dikuatkan. Mari kita baca teman-teman di Yohanes 20 ayat 29, dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi lebih berbahagia lagi teman-teman, kita yang belum melihat Yesus tapi kita percaya kepada Yesus. Lebih berbahagia lagi teman-teman, ketika kita belum mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, tapi kita percaya kita akan menerimanya itu, yang kita harapkan itu. Maka itu yang akan kita terima teman-teman. Bahwa iman itu ternyata teman-teman sesuai, iman itu berpadu dengan yang namanya pengharapan. Jadi teman-teman, saya mau katakan sini teman-teman buat kita semua, apapun yang teman-teman harapkan ke depannya, apapun yang teman-teman cita-citakan, apapun yang teman-teman inginkan ke depannya, teman-teman gak boleh kehilangan harapan. Teman-teman harus tetap konsisten, harus tetap teguh hati, teman-teman akan mendapatkannya itu. Maka yang terjadi adalah teman-teman yang akan mendapatkannya itu teman-teman. Jadi kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Kita harus bersandar kepada pengertian Yesus. Kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita manusia, karena pemikiran kita akan mengecewakan kita. Tetapi ketika kita bersandar dengan pengertian Allah, maka kita tidak akan dikecewakan.
Oke, amin teman-teman. Sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, Kau telah berbicara kepada kami Tuhan, bagaimana supaya kami tidak kehilangan harapan Tuhan. Tuhan, bantu kami Tuhan dalam masa-masa yang kami lalui sekarang Tuhan. Banyak mungkin teman-temanku yang kehilangan harapan, atau mungkin banyak teman-teman yang dalam persoalan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menyelesaikan masalah-masalah mereka Tuhan, Kau menyelesaikan persoalan-persoalan mereka Tuhan. Bahkan harapan mereka Tuhan tidak boleh hilang Tuhan. Tuhan, berkati kami Tuhan, selalu sertai kami Tuhan dalam pencobaan Tuhan, dan selalu sertai kami Tuhan, karena kami tidak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Tuhan, berikanlah kami hati yang teguh Tuhan, dan berikanlah Tuhan roh penolong itu kepada kami Tuhan, agar kami bisa melalui masa-masa ini Tuhan. Kami bisa melaluinya Tuhan, bersandar dengan pengertian-Mu Tuhan, supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri Bapa. Terima kasih Yesus, kami sudah siap Tuhan beribadah Tuhan kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kami Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Kau selalu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Worship you, oh God. Let's lift them up from glory to glory. Dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan